Selamat sore. Nah, ini contoh untuk pair forex. Contohnya seperti euro. Euro kenapa nggak yakin akan naik? Nah, ini tergantung pada masing-masing cara setup. Nah, ini cara setup saya itu sederhana seperti biasa. Ini tren dalam kenaikan. Nah, ini harga open tandai. Nah, ini entry-nya. Nah, ini entry yang waktu itu minggu lalu belum saya close. Yang entry pas di pucuk padahal sudah kejemputnya. Ini kejemput. Nah, ini enggak saya close. Di sini valid MHV menuju candlestick arah kukuh sell. Ini valid ini ya. Nah, ini valid untuk entry sell di sini nih. Candle berikutnya entry sell. Candle nggak mampu naik, breakout MA510 top BB entry sell candle berikutnya, maka take profit di candlestick arah kukuh sell. Nah, ini sampai. Nah, selanjutnya apabila nggak yakin pas floating di close, saat ini running profit. Nah, contoh di sini running profit. Nah, ini nggak perlu dikecewakan ya kalau udah di cut loss seperti ini. Nah, terus selanjutnya saya akan membuat contoh pada pound sterling Prancis. Nah, ini yang euronya sudah, sekarang ke pound sterling Prancis. Makanya saya sering wanti-wanti jangan ikut entry-nya siapapun, apalagi entry-nya saya apabila tidak setup sendiri. Ini sinyalnya kurang bagus. Nah, ini jarang saya buka ya. Nah, jarang setup. Ini buka ini asal merah saya entry, asal merah saya entry selama marginnya masih cukup. Dimana ada merah saya akan entry berapapun layernya, itu sampai MC itu ukurannya. Bila MC sudah depo lagi gitu. Ini mana yang merah akan saya entry. Profitnya sementara biar jalan dulu, nanti kiranya cukup baru di close sebagian, maka buat nambah marginnya agar kuat. Nah, ini untuk bayarnya pound sterling Prancis. Nah, ini ada floating banyak ya. Floating sampai 10 dolar. Contoh yakin dengan setupnya sendiri, ini akan lebih bagus. Nah, sekarang cari setupnya di H4, dimana yang memvalidkan MHV. Nah, nampak ya, di sini valid MHV. Nah, kenapa saya entry buy? Di sini mana yang tidak melewati ini volume tertinggi tandain. Nah, seperti ini. Nah, ini di sebelah kiri sini lengkap. Nah, ini lengkap, detailkan secara terperinci. Sini ada ekstrim, TPW, MHV, garis ke sana ya. Yang ditunggu kan MHV-nya, beri tanda garis ke sana. Nah, selanjutnya candle yang berikutnya tidak lagi mampu melewati, maka boleh entry di next candle, maka yang terjadi penurunan ini. Nah, ini entry floating ini udah siap saya ya. Nah, ini targetnya akan sampai mana? Kenapa saya nggak mengizinkan orang entry mengikuti saya? Itu karena nggak tahu yang saya ambil ini pada time frame berapa. Contoh di daily. Nah, di daily masih di atas mid BB, maknanya apabila menunggu entry B wajib menunggu close hari ini, itu di sekitaran mid BB. Nah, apabila mau sabar nunggu close candlenya hari ini kan candlestick arah, apabila ke bawah maka arah akan ke bawah, maka nunggu di close nya candle hari ini. Apabila mau sabar, ini kan saya entry-nya apabila udah masuk ke akun yang ini, kalau merah saya entry. Nah, tapi saya paham kemana arahnya. Contoh
Di sini naikkan timeframe-nya ke weekly. Nah, apa yang ada di weekly sini? Selanjutnya ke monthly sini. Nah, ini kan teman-teman nggak ada yang tahu saya entry-nya di timeframe berapa, kan nggak tahu ya. Karena ini untuk jangka jauh, jarak panjang bisa setahun atau setahun setengah gitu. Jadi apabila turun maka saya akan entry buy terus, nanti akan kembali naik. Nah, ini H4 nya nampakkan ya trennya di breakout. Nah, trennya di breakout yang maknanya H4 mempunyai kekuatan sangat besar. Jadi siap di floating karena entry-nya enggak di H4 gitu. Nah, ini santai, tentukan entry-nya. Nah, kalau entry-nya di daily di atas mid BB maknanya masih menunggu hari ini close gitu. Jadi di floating pun sudah siap karena sudah tahu arahnya. Nah, ini contohnya yang bisa saya sampaikan. Entry jangan mengikuti entry saya, kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi kalau kita ngeburu ngelihat entry saya merah, dikira nggak tahu setup, padahal ini setup besar. Jadi ini bisa tak hold panjang. Apabila merah ya saya entry terus selama marginnya cukup. Nah, lebih mudahnya seperti itu. Ambil teknik-teknik atau cara entry yang benar yang seperti saya buat pada video. Kalau ini contoh untuk jarak jauh. Semua yang saya entry ini seperti yang belakangnya Prancis ini panjang ya. Untuk panjang ini saya nggak bakal sell, jadi entry-nya tetap cari B. Terus kayak USD Japan tadi saya close ya. USD Japan, coba cek USD Japan sampai di mana. Karena mengambil re-entry juga ya USD Japan ini. Nah, ini udah tinggi. Apabila dia turun maka targetnya ke MA510 sini. Nah, ini daily tinggi, maka ini belum ada setup sell. Saya kurangin karena tadi profitnya sudah sampai lumayan ya. USD Japan 10. Nah, saya kurangin biar marginnya itu kuat. Ini misalkan mau dikurangin pada buyer-nya euro. Nah, ini nggak apa-apa, buyer euro udah profit, ini ditutup nggak apa-apa. Nah, jadi margin kita tambah kuat ya. Profitnya nambah, marginnya tambah kuat. Jadi jangan semua di hold, itu jangan. Apabila udah profit kurangi layarnya ya. Ini nanti apabila nambah kan saya kurangi seperti itu. Jadi nggak semuanya harus di hold karena ini payernya hanya payer itu aja, hanya entry-nya aja berulang kali, kurang lebihnya seperti itu. Pastikan setupnya setup yang benar. Seperti saya setup pada gold. Nah, itu fokus pada satu pair, akan tetapi yang ini akan di hold panjang gitu, untuk panjang. Jadi apabila nggak dapat di gold, iseng-iseng saya ngebuka di sini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.